semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu ya teman-teman. Oke, baik. Duduk dulu yang rapi, jangan megang apa-apa dulu. Kita duduk siap dulu, taruh tangannya semua di meja. Oke, kita baca doa sebelum belajar secara bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, disiapkan bukunya terlebih dahulu, alat tulisnya jangan lupa disiapkan. Kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama merenungkan, mengingat sejenak tentang apa sih potensi dalam diri kita. Jadi, setiap dari kita itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, terkadang kita ini ragu, kita ini tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi, kalian harus ingat bahwasannya setiap orang setiap orang yang berani mengambil langkah kecil dalam hidupnya, dia orang yang berani untuk mengambil langkah menuju kesuksesan. Nah, jadi kalian jangan khawatir untuk mengambil langkah tersebut. Kalian harus coba terlebih dahulu. Jangan sampai kalian bilang aku takut. Tidak. Kalian sebenarnya bisa. Coba kalian coba terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menyerah ya. Oke, jadi mari kita buka pikiran kita untuk kita menerima ilmu baru. Nah, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk berpartisipasi. Karena setiap pertanyaan yang kalian ajukan itu tandanya kalian ingin belajar dan ingin tumbuh berkembang bersama-sama. Jadi ingat bahwa kita belajar ini bukan untuk ujian sekolah saja, untuk mempersiapkan ujian saja, tetapi kita belajar untuk menghadapi kehidupan juga. Biasanya pengetahuan yang kita dapatkan adalah pengetahuan yang dapat berguna untuk masa depan kita nantinya. Jadi selamat belajar, semoga teman-teman dapat antusias di kelas ini. Mengapa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau nanya sama kalian semua, kenapa kita harus bayar zakat? Kenapa? Karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Nah, rukun Islam adalah rukun yang wajib kita patuhi dan laksanakan. Nah, sebagai umat muslim. Nah, rukun Islam itu ada apa aja? Yang pertama yaitu ada syahadat. Nah, yang kedua yaitu ada sholat. Yang ketiga ada puasa. Yang keempat ada zakat. Yang kelima pergi haji jika mampu. Nah, sebelum itu mari sama-sama kita mau nyanyi terlebih dahulu nih. Nah, kita nyanyi tentang rukun Islam. Ibu tampilkan ya videonya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Yuk. Yang kawan-kawan harus kita perhatikan. 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, 4 bayar zakat, 5 pergi haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo. Selesai. Selanjutnya dengan kita membayar zakat adalah salah satu cara kita untuk membantu lingkungan sekitar juga. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi kita turut membantu masyarakat sekitar. Apa aja sih tujuan kita
belajar apa aja sih tujuan kita belajar zakat ini. Nah, tujuan kita belajar zakat ini adalah untuk kita memahami bagaimana caranya, tata cara belajar zakat. Terus nanti kalian juga akan tahu yang selama ini kalian penasaran kalau semisal zakat itu disalurkannya kemana aja ya, seperti itu. Jadi kita akan belajar sama-sama, kita akan memahami sama-sama, dan juga kalian akan mengetahui bahwasannya ada berapa ya jumlahnya ada berapa ya untuk kita bayar zakat itu, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, apa itu zakat? Ada yang tahu, teman-teman semua? Nah, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan. Nah, zakat itu hanya dikeluarkan atau hanya diberikan untuk golongan tertentu saja. Jadi, tidak semua orang mendapatkan hak zakat tersebut, tapi hanya beberapa orang saja. Lalu, zakat itu berfungsi sebagai alat untuk membantu kita untuk mengatasi satu kemiskinan dalam sebuah tempat, seperti itu. Jadi jadi kita bisa saling membantu antar sesama. Jadi jadi kita juga bisa membantu teman-teman yang kekurangan nantinya. Lalu zakat fitrah itu dikeluarkan tidak seperti sedekah. Kan kalau sedekah itu kita kalau ngeluarinnya bebas ya, kapan aja waktunya, tidak ada ketentuan waktunya. Sedangkan kalau zakat fitrah itu ada ketentuan waktunya. Nah, ketentuan waktunya itu sejak awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, makanya sholat Idul Fitri itu selalu bisa diakhirkan atau bisa diakhirkan karena sebelum zuhur ya teman-teman. Jadi kalian sebagai umat muslim itu wajib membayar zakat. Nah, makanya sholat Idul Fitri itu bisa dilakukan dekat-dekat zuhur ya, karena menunggu umat muslim untuk membayar zakat bagi yang belum bayar ya teman-teman. Lalu zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitri dan zakat mal. Nah, fokus materi hari ini yaitu tentang zakat fitrah, zakat yang dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah itu bisa dibayarkan dengan dua jenis, yaitu bisa dengan beras maupun dengan uang. Nah, jadi kalau misal kalian mau bayar dengan beras itu boleh. Jadi berapa sih yang harus kalian bayarkan untuk kalian tuh mengeluarkannya dengan beras? Nah, yang kalian bayarkan yaitu bisa di ukuran 2,5 kg atau 3 liter sampai 3 liter beras, seperti itu. Jadi semisal kalian mau belinya itu pakai kalian mau bayar zakatnya pakai uang, itu boleh banget kok. Jadi nanti berapa sih yang harus kalian bayarkan kalau kalian zakatnya pakai uang? Nah, zakat yang akan kalian bayarkan untuk dalam bentuk uang, yaitu kalian bisa bayar sesuai dengan harga beras tersebut. Jadi semisal harga beras tersebut 1 kilonya 1 kilo 8.000 semisal. Jadi nanti kalian tinggal hitung saja. Jadi semisal kalian kan wajib bayar zakat itu minimal sebanyak 2,5 kg beras, seperti itu. Jadi kalian bisa membayarkannya sebanyak harga beras tersebut, seperti itu. Nah, lalu siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, yang pertama yaitu ada orang yang fakir. Orang yang fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ada juga zakat itu diberikan kepada orang miskin. Nah, yang kedua ya orang miskin. Jadi orang miskin yaitu orang yang dia tuh masih punya harta, tetapi dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi masih punya harta. Sedangkan kalau fakir kan bener-bener gak punya gitu loh. Sedangkan kalau miskin dia masih punya harta tapi kebutuhan sehari-harinya itu tidak cukup itu. Nah,
Anak yatim piatu dan janda itu masuk kepada golongan fakir atau miskin. Betul. Terus ada musafir. Nah, musafir ini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi orang yang bermusafir itu berhak mendapatkan zakat. Lalu ada amil zakat. Nah, amil zakat itu siapa sih? Amil zakat adalah seorang yang mengumpulkan zakat. Jadi seorang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Jadi untuk menyalurkan zakat ini berhaknya ke siapa aja, itu seorang amil zakat. Nah, amil zakat itu berhak juga mendapatkan zakat. Lalu ada yang namanya fisabilillah. Nah, fisabilillah adalah seseorang yang dia itu sedang melakukan dakwah untuk memperjuangkan agama Islam. Jadi dia juga berhak mendapatkan zakat. Nah, lalu yang terakhir ada gorim. Gorim itu siapa sih? Gorim itu adalah seseorang yang memiliki hutang tetapi dia itu tidak mampu untuk membayar. Nah, ada syaratnya nih, karena kalau orang yang memiliki hutang atau orang yang gorim itu harus memiliki hutang yang halal, dan memang hutang yang dilakukan ini memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan orang yang hutang karena judi, karena apa, itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek cara bayar zakat gimana sih? Nah, jadi semisal kalian datang nih ke masjid. Kalian datang ke masjid, duduk, bawa beras. Contoh, ini kalian bawa beras. Lalu nanti bisa jadi nanti kita tuh salaman. Seperti itu, salaman. Nanti kalian baca niat. Kalian dulu ya yang baca niat. Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradhalillahi ta'ala. Nah, setelah kalian baca niat, nanti amil zakat akan membacakan doanya, yaitu ajakarullah fima abqaita fi barakatina abqaita waj'alahu laka tahuron. Nah, setelah itu nanti zakat yang kalian bayarkan itu akan dikumpulkan atau bersamaan dengan zakat-zakat yang lainnya. Nah, jangan lupa juga kalian harus memastikan bahwasannya jika kalian mau zakat beras itu hitungannya harus benar gitu ya. Yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau uang berapa, kalau beras berapa. Oke, selanjutnya yaitu kita pretest. Nah, pretest itu tentang apa? Jadi nanti Ibu sudah membuat beberapa soal cerita seperti itu, nanti kalian isi ya. Nanti kalian isi. Nah, soalnya itu Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini soalnya. Nih soalnya dikasihkan ke temannya ya. Oke, setelah itu, nah Ibu bacakan dulu soalnya, nanti bisa kalian isi. Soalnya itu cerita pendek ya. Cerita pendek itu, di sebuah desa yang damai hiduplah seorang pemuda yang bernama Ahmad. Nah, Ahmad adalah seorang petani yang rajin dan selalu bersyukur atas hasil panennya. Setiap tahun setelah panen, ia selalu mendapatkan cukup hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu keluarganya. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, Ahmad mendengar tentang kewajiban zakat dari seorang teman. Temannya menjelaskan bahwa zakat adalah cara untuk menyucikan hartanya dan membantu mereka yang membutuhkan. Ahmad mulai berpikir, apakah aku sudah memenuhi syarat untuk bayar zakat dan berapa banyak yang harus aku keluarkan. Nah, Ahmad itu menghitung hasil panennya dan menemukan bahwa ia memiliki lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ia juga memiliki beberapa pengeluaran mendesak, biaya sekolah adiknya dan perbaikan atap rumah yang bocor. Di desanya, di tengah kebingungan, Ahmad itu bertemu dengan seorang janda namanya Siti. Nah, yang tinggal di desa.
Nah, Siti ini memiliki 2 anak kecil. Nah, dan baru saja kehilangan suaminya. Ia bekerja keras setiap hari, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mempertimbangkan itu, untuk membayar zakat dari hasil panennya, namun ia juga khawatir tentang kebutuhan keluarganya. Pertanyaannya yaitu, apa sih yang harus dilakukan oleh Ahmad? Apakah Ahmad harus mengeluarkannya zakat atau tidak nih? Terus yang kedua, menghitung berapa banyak zakat yang harus dibayarkan, dan tetap membantu Ibu Siti membayar zakat sepenuhnya dan mengabaikan kebutuhan keluarganya. Apa dampak dari keputusan Ahmad terhadap Siti dan anaknya? Terus, mengapa penting bagi Ahmad untuk mempertimbangkan membayar zakat meskipun ada kebutuhan pribadi? Nanti bisa kalian jawab pertanyaannya, nanti kalian kumpulkan di esok harinya. Seperti itu. Kalau ada yang ingin tanyakan, bisa dipertanyakan. Tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Mari kita mulai dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Lalu mari sama-sama kita membaca doa setelah belajar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Nah, setelah itu nanti kalian boleh istirahat, boleh pulang. Dadah, sampai bertemu di esok hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.